Assalamualaikum lur, kembali lagi di segmen ingatan horor. Seperti biasa, bagi yang belum tahu nih apa sih ingatan horor gitu, aku kasih tahu nih lur bahwa ingatan horor adalah segmen yang dimana aku akan menceritakan pengalaman horor yang dialami sama dulur-dulur kita semua. Nah, ingatan horor kali ini tuh aku akan menceritakan kisah seorang pria lur yang diganggu oleh arwah yang penasaran dengan cintanya semasa hidup dia. Aku pastikan kisah kali itu pokoknya seru banget lur. Nah oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung aja masuk ke ceritanya lur. Cekicrot. Yang kirim kisah ini tuh bernama Aji lur. Kisah bermula ketika Aji ketakutan dengan mimpinya. Jadi dia sedang tidur. Ya, ini bermimpi seorang wanita dengan rambut panjang tapi sangat imut lur. Hawa dingin di ruangan itu sangat mencekam karena Aji ini hanya sendirian di rumahnya lur. Kayak gue sekarang nih, syuting sendirian. Si Aji ini udah mimpi cewek tersebut selama 3 hari berturut-turut lur. Aji pun seperti malam-malam kemarin langsung bangun dari ranjangnya untuk sholat tahajud lur, biar melupakan mimpi tersebut karena tepat jam 2 malam waktu itu. Nah Aji pun langsung ke kamar mandi untuk ngambil wudhu dulu. Tapi saat Aji wudhu, Aji ini mendengar suara cewek yang ketawa lur. Nah Aji pun langsung segera menyelesaikan wudhunya tersebut dan langsung melaksanakan sholat tahajud. Setelah selesai sholat, Aji membaca Al-Quran dan gak lama Aji ini ditepok punggungnya oleh cewek lur. Cewek itu bilang kayak gini, "Ngapain di taman sendirian sambil baca buku?" "Lah kamu siapa?" "Biasanya yang manggil saya abang-abang tukang bakso. Tumben banget sekarang cewek imut yang manggil," kata si Aji ini lur. "Ah bisa aja sih kamu, kenalin nama aku Dewi. BTW kamu di sini sendirian aja, mending ikut ke rumah aku aja yuk," kata cewek itu lur. "Ngapain? Aku gak kenal sama kamu juga." Tadi kan udah kenalan, nama aku Dewi, nama kamu Aji kan?" Nah gak lama setelah ngobrol, Aji pun menuruti tuh si Dewi ini untuk ikut ke rumahnya lur. Di jalan Aji ini celingak-celinguk lur, karena Aji sangat asing sama suasananya karena sepi banget jalannya lur. Nah gak lama rumah si Dewi ini pun terlihat. Rumah itu kayak rumah tua lur. Di perjalanan Dewi tiba-tiba menanyakan suatu pertanyaan kayak gini lur pertanyaannya. Kamu gak punya cewek ya? Kenapa kamu nanya gitu? Kamu suka sama aku?" Dewi pun langsung memerah tulur pipinya. "Aku ini udah punya pasangan. Cewek aku sekarang lagi kerja di luar kota," kata Aji. Mendengar hal itu Dewi pun terlihat sangat kecewa lur. Lalu mereka pun masuk tuh ke rumah Dewi. Rumah Dewi ini terlihat kayak rumah klasik lur. Barang-barangnya juga terlihat sangat-sangat klasik. Di sana juga ada piano yang terlihat sangat antik. Nah Dewi pun langsung mengajak Aji mendekat ke piano itu. "Aji, kamu mau dengar aku main piano sambil nyanyi nggak? Aku jago loh." "Oh, boleh." Nah, Dewi pun memainkan piano itu lur. Dan benar saja Dewi amat jago memainkannya. Wih, merinding aku dengernya. "Ih, parah kamu ngeledek aku ya?" Anehnya wajah Dewi langsung pucat lur. "Enggak lah, maksud aku merinding kayak lihat konser maksudnya," kata si Aji sambil menggombal lur. "Lah, kamu bisa aja. Tunggu dulu sebentar Ji, aku mau ngambil minuman dulu di belakang." Akhirnya Dewi pun pergi ke belakang lur. Nah Aji pun memandangi semua barang yang ada di ruangan tersebut. Aji pun di sana terpana melihat bingkai foto yang ternyata itu adalah kedua orang tua si Dewi ini. Dan foto Dewi sendiri. Jadi ternyata Dewi ini anak satu-satunya lur. Setelah nunggu lama banget, Aji pun ke belakang untuk mengecek kenapa si Dewi ini sangat lama ambil minum doang ya kan. Nah Aji pun berjalan ke belakang. Semakin lama ruangan semakin gelap lur. Gak ada lampu satupun. Nah Aji pun memanggil Dewi, tapi gak ada si Dewi ini lur. Tapi tiba-tiba suara cewek tertawa terdengar lur. Tapi tidak ada satu orang pun di sana. Nah Aji pun bergegas keluar rumah karena sangat aneh lur kejadiannya itu. Nah pas Aji ingin membuka pintu depan, Dewi tiba-tiba manggil si Aji ini. "Aji, tunggu. Ada apa? Dari tadi aku merasakan hal aneh di sini. Bersama kamu ini aneh banget." "Baik, aku jelasin. Tapi intinya aku minta tolong sama kamu." Gak lama Aji pun terbangun dan ternyata itu hanya mimpi lur. Ya lur, mimpi yang terjadi selama 3 hari berturut-turut. Wanita yang sering muncul tuh ternyata si Dewi, seorang jin yang selalu datang dalam mimpi si Aji ini.
Nah setelah mimpi itu, karena sudah jam 7 pagi, Aji pun bergegas berangkat ngampus. Dan Aji pun melakukan aktivitas seperti biasanya lur, ngampus ya gitu-gitulah. Hingga malam hari pun tiba. Sebelum tidur Aji ini baca doa dulu agar tidak bertemu dengan jin yang bernama Dewi tersebut. Tapi lur, ketika mata Aji terlelap dan tiba-tiba mimpi kemarin pun berlanjut. Aji dan Dewi pun duduk di sofa rumah Dewi. "Aduh, kenapa kamu selalu ganggu aku?" kata Aji lur. "Aku mohon Aji tolong aku." Oke, aku akan tolong kamu, tapi ada syaratnya. Yang pertama nih, kamu jangan ganggu aku lagi setelah ini. Dan yang kedua, aku akan tolong kamu kalau mampu. Dan karena kamu jin, aku tidak akan mempercayai kamu sepenuhnya. Jadi gini Ji, dulu 8 tahun yang lalu aku diperkosa dan dibunuh. Kamu bisa lihat beritanya ada kok di koran. Terus dulu ada pria yang dekat dengan aku. Dia mengajakku ke pondok pesantren Ji untuk menemui kedua orang tuanya. Padahal aku tidak berhijab dan di pesantren itu banyak wanita berhijab, tapi dia lebih memilih aku dibanding wanita-wanita lain. Tapi karena kejadian 8 tahun itu, aku pun menjadi seperti ini. Jadi aku mohon sama kamu untuk kasih tahu pria itu bahwa aku sangat-sangat mencintainya. Pria itu ada di Kediri di pondok pesantren yang ada pohon beringin besarnya Ji. Aku gak bisa bantu kamu kalau gitu. Karena yang pertama, jarak aku ke Kediri itu sangat jauh. Harus menempuh 10 jam perjalanan pakai kereta. Dan terus informasi yang kamu kasih itu gak jelas. Karena pasti banyak banget pesantren dengan pohon beringin yang kayak gitu. Mendengar perkataan Aji, wajah Dewi pun langsung pucat loh. Menandakan Dewi gak senang sama perkataan Aji. Dia ini kecewa. Dia itu pria baik dan aku hanya bisa memandang wajahnya dari pohon di dekat taman itu. Tapi setiap dia lewat dengan anak kecil itu selalu ketakutan ngelihat aku. Padahal aku sudah tersenyum padanya Ji. "Iyalah, kamu kan kuntil anak," kata si Aji ini sambil ketawa lur. Parah banget ya kan. Nah muka Dewi pun menjadi semakin pucat dan semakin menyeramkan. Aku berbeda dengan makhluk itu. Rambut mereka berantakan dan menyeramkan. Sedangkan aku lebih baik dari mereka. Mendengar itu Aji pun mengiyakan Dewi biar wajahnya enggak semakin menakutkan lur. Lalu jin itu pun melanjutkan ceritanya. "Aku mohon kamu tolong aku. Dia itu pria baik. Tapi semenjak anak kecil itu selalu ketakutan melihat aku, ia pun pindah entah kemana. Mungkin balik lagi ke pondok pesantren yang aku sebutkan tadi Ji. Tapi ketika dulu dia masih tinggal di sini, dia tuh baik banget, selalu membawa teman-temannya untuk berdoa di makamku. Nah, doa itulah yang membuatku sangat tenang. Tapi aku gak bisa bantu, karena kamu juga jin. Mana mungkin aku mempercayai makhluk seperti kamu," kata Aji lur menolak jin yang bernama Dewi tersebut. "Mungkin keinginanku tidak akan pernah tercapai. Karena kamu sudah orang yang ke-8 yang menolak permintaanku." Gak lama azan subuh pun berkumandang lur. Aji pun langsung bergegas bangun dan melaksanakan sholat subuh seperti biasanya. Nah setelah beberapa minggu, tapi si Aji ini selalu terngiang-ngiang dengan permintaan jin bernama Dewi tersebut lur. Jadi Aji pun membulatkan tekadnya untuk mengingat permintaan Dewi. Karena siapa tahu ya si Aji ini bisa melaksanakan permintaan jin tersebut lur. Tamat lur. Oke, itu dia lur kisah Aji yang selama 5 tahun berturut-turut selalu diganggu oleh jin yang bernama Dewi. Nah menurut kalian gimana nih kisah kali ini lur? Dan seperti biasa biar kita makin dekat lur, komen dong kalian ini dari kota mana aja sih gitu. Dan kalau punya pengalaman horor bisa banget nih kirim lewat email yang sudah aku taruh di deskripsi. Oke lur, aku Raihan pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan terima kasih haturun sampurasun sadayana. Bye bye.